lalu itu loh. Hmm. Tahun lalu itu masih campur-campur apa namanya pilihannya itu. Jadi ada PLD, terus ada pendamping lokal desa, ada PD, ada pendamping desa gitu kan. Ini untuk yang identitas petugas, kemudian ini untuk yang identitas desa. Nah ini yang datanya sampai di kolom berapa nih? Ketua RT ini. Hmm. Ini untuk yang wilayahnya. Ini yang olahannya untuk kayak apa ya kesimpulannya itu loh. Kesimpulannya yang aku buat jadi semacam dashboard itu loh mas. Dashboard desa. Hmm. Pernah tak kirimkan jenengan tahu itu? Yang itu ya, yang pernah kelihatannya itu Mas. Jadi kita bisa tahu apa namanya desa ini apa namanya kemudian wilayah Kabupaten Klaten ada kades yang mungkin pendidikannya SD-nya ada berapa, ini berapa, ya paling nggak ada pelatihan atau apa. Ini untuk yang ibaratnya kayak respon untuk apa namanya identitas desanya itu. Nah Hmm. di sini ini kan ada tambahin apa namanya kayak poin-poinnya itu loh nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Nanti kan bisa Ter- ketahuan semuanya. tertinggi apa itu Mas? Jadi contoh kayak apa ya, misalkan ini di mana nih? Ini di DC, tak dekat lagi. Ini, ini. Ah, elah. Kamu Nah, jadi ini untuk jumlahnya ini loh. Ini nilai tertinggi, jadi staf di sini kan ada staf desa, jumlah laki-laki ada berapa. Nah, ini ada yang staf desanya itu, sini tuh. Staf desa ini berarti ada yang paling banyak itu 13. Terus ini staf desa perempuan ada 51. Jadi kalau ya cuman untuk apa ya? Untuk sebagai gambaran aja gitu loh mas. Kayak staf desa ini kan staf petugas desa. Staf petugas desa misalkan jumlahnya sampai 51 kan kita kayak kayak kurang pas gitu loh. Berarti ada salah persepsi di situ. Ini untuk yang geotop itu aku belum kita hati karena lumayan banyak dia punya apa namanya eh variabelnya itu indikatornya itu terlalu banyak. Ini untuk yang demografi. Dalam yo nanti ya. kenapa bola? Kelihatan mas ini mas.
Ya, kelihatan. Hmm. Jadi contoh ini ya, apa namanya? Ini kan ada penduduk yang bekerja. Hmm. Nah, penduduk yang bekerja ini ada yang hanya 9% penduduknya masa yang bekerja, kemudian ada yang jumlahnya itu malah lebih dari jumlah total penduduknya itu loh Mas. Hmm. Itu Kemudian ini untuk jumlahnya ya. iya, Hmm. jumlahnya. Kemudian untuk yang ini yang jumlah keluarga kakak perempuan ya. Hmm. Kakak perempuan ini ada yang sama sekali tidak ada kakak perempuan. Hmm. Kemudian ini ada yang sampai 949 kakak, KKP. Kayaknya enggak mungkin tuh sampai 949. Hmm. Iya. Nah ini jumlah kepala keluarga perempuan. Hmm. Paling enggak ada semacam kayak batasannya itu loh Mas. Paling enggak berapa? Hmm. Atau itu ya, di dalam kuesionernya itu eh, Kalau 50% lebih itu kayaknya enggak mungkin. Tapi mungkin juga untuk kayak daerah mana ya, yang Jawa Barat atau mana itu kan ada hmm. yang salah satu desa itu yang apa namanya banyak yang janda itu loh, yang ditinggal pergi suaminya itu. Jadi otomatis dia banyak pada keluarga perempuan. Tapi aku rasa dari sekian puluh ribu desa itu hanya beberapa saja gitu loh, enggak mutlak sampai 10% itu kayaknya enggak mungkin sampai seperti itu mas. eh, itu yang malah yang kepala keluarga ya, yang ini loh, yang lebih dari 100% itu loh, penduduk yang bekerja. Iya, Hmm. ini kan total apa namanya berdasarkan ini mas, Hmm. totalnya tuh total pekerjaan Hmm. dibagi sama jumlah Total penduduk pekerja laki-laki. Oh, total dan pekerja. perempuan. Oh, Ini kan total pekerja. ini kan laki-laki, ini Hmm. perempuan. Hmm. Ya toh, ini yang laki-laki itu berdasarkan profesinya itu loh mas. Ada yang Hmm. apa misalkan PNS, ada yang Hmm. Polri, ada yang apa gitu. Hmm. Ini Hmm. totalnya itu yang laki-laki sekian. Hmm. Bisa jadi satu orang itu dua profesi atau tiga profesi. Hmm. 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 Iya. Tuh. Nah, terus ini kayak jumlah total keluarga miskin ya. Hmm. Nah, di sini ada yang nol, yang apa namanya sama sekali tidak terisi dia nih. Hmm. Kayaknya enggak mungkin karena logikanya, secara logika, kayak PKH itu kan keluarga miskin toh, Mas. Iya. Hmm. Nah, ini ada 20 desa nih. Wilayah Klaten itu ya. Ini baru wilayah Klaten. Hmm. Padahal semua kayak daerah Krucil itu udah jelas. Itu Hmm. termasuk apa namanya desa-desa miskin dia. Hmm. Ada wilayah yang miskin itu banyak sebenarnya di Krucil Hmm. itu. Kemudian di Medan, di Tulung, Pemalang. Dan yang paling masuk akal itu yang secara logika, bahwasanya kan banyak penerima PKH, hampir setiap desa itu kan ada penerima Hmm. PKH, ada Hmm. penerima BPNT, ya toh. Hmm. Nah, padahal untuk penerima itu kan dikategorikan miskin toh, Mas. Hmm. Ya toh. Jadi harusnya dia masuk di situ, masuk di sini dia. Hmm. Tapi ini malah tidak masuk, seperti itu, Mas. Termasuk Hmm. yang BLT juga, BLT kan nyasar toh. Hmm. Kayak BLT dana desa kan untuk keluarga miskin.
Nah, ini kan hampir semua desa itu kan menganggarkan BLT dana desa. Hmm. Nah, Oh logikanya ya. itu masuk keluar miskin, tapi kenapa di sini nggak masuk? Tuh. Kemudian sini yang paling tinggi itu ada 2.309. Itu 2000 segitu itu dibandingkan dengan jumlah penduduk atau enggak? Bentar ya. Ah, Nah, bentar. Ini jumlah keluarga miskin ya. ah. Ini 2.309 ya. Oh, Kemudian kemudian jumlah kepala keluarga, hmm. itu 2.865. Hmm. Berarti kalau gitu mendingan ada pembatasan persentase kali Mas ya untuk Iya, jumlah. iya. Jadi kalau misalnya kayak total contoh jumlah kakak perempuan ya, Hmm. jumlah kakak perempuan di sini ada yang 949. Hmm. Nah, padahal jumlah apa namanya jumlah kakak itu 1.288. Hmm. Kayaknya agak-agak kurang masuk akal gitu loh. Hmm. Hmm. Tuh. Hmm. Kemudian untuk yang kemarin itu untuk yang jumlah penduduk dan jumlah jenis kelamin itu ada yang beda. Hmm. Ini kan total penduduk ya kan, Hmm. terus sama total jenis kelamin. Nah, logikanya jumlah total penduduk itu sama dengan laki-laki plus perempuan toh, Mas. Hmm. Nah, tapi ini ada yang tidak sama. Hmm. Ada yang tidak sama sebanyak satu. Kemudian yang jumlah penduduk dan total penduduk dengan yang usia itu tuh juga banyak yang tidak sama di sini. Oh, ada 246 dari 391 desa. Itu jumlah penduduk Berarti dan usia ya. iya, jadi kan kan ada kategori usia atau Mas, usia Iya. sekian, sekian. Nah, logikanya total penduduk sama dengan total penduduk berdasarkan usia toh. Hmm. 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 Iya. Oke. Kemudian ini untuk yang total persentase keluarga miskin. Hmm. Nah, ini ada yang 0%. Nah, ada yang sampai 92%. Hmm. Jadi ini dari jumlah keluarga miskin Hmm. dibagi jumlah kepala keluarga. Gimana sih Pak cara Kemudian biar untuk ke yang bawah Pak? perempuan, Biar ke atas ke bawah gitu itunya. Hmm. Nah, nah caranya biar ke ini atas ke Mas, bawah. ini yang untuk yang perempuan ya. Yang Hmm. perempuan ini ada yang hampir 100%. Nah, total, Wih. nah ini jumlah kakak perempuan, nah Hmm. ini jumlah kepala keluarga. Hmm. Ya toh? Kan Pade. keliru toh Mas. Iya. Makanya poin-poin inilah yang karena gini Mas, kalau umpama eh, mau main-main di setting nang kuesioner no piye Mas ya? Supaya gini, supaya enggak kayak contoh nih jumlah penduduk yang bekerja itu nggak boleh lebih dari 100% atau batasan paling rendah berapa sih gitu loh. Jadi kalau untuk yang persentase penduduk yang bekerja, itu kan bisa kita lihat dari jumlah bayi, ya toh. Hmm. Total penduduk dikurangi jumlah bayi, ya toh. Hmm.
kemudian jumlah pelajar, Hmm. ya kan, sama Hmm. jumlah lansia. Hmm. Nah, paling enggak batasannya itu, Mas. Bayi, pelajar, lansia, atau mungkin kalau misalkan mau disamaratakan itu modelnya kayak apa namanya, angkatan kerja itu loh, Mas. Kan ada usia Hmm. angkatan kerja toh. Iya. Dari sekian sampai sekian. Hmm. Jadi nanti itu triggernya dari total total penduduk berdasarkan usia itu, Mas. Hmm. Jadi misalkan dipatok usia 17 sampai usia 50 atau usia 60. Nah, Hmm. jadi total usia itu adalah batasan untuk yang bekerja. Hmm. Itu loh, Hmm. Mas. Kalau misalkan lebih itu nanti akan muncul notif errornya itu loh, Mas. Untuk tidak Iya. kembali atau apa. Iya. Oke, ini untuk yang demografi, kemudian ini untuk yang kesehatan. Kesehatan itu sing warga Nah, BPJS ana sing luwih 100% apa? Enggak kan ya? nah ini Enggak yang deh, soal BPJS ya, yang BPJS itu kita lihat ya. Nah, ini ada yang 100%, soalnya jadi ini ada karena yang itu rumus kan. 0%. Kemudian apa namanya? Ini yang peserta BPJS. Nah, ini jumlah bayi usia 0 sampai 59 bulan. Nah, ini ada yang 108% lah, Mas. Nah, jumlah bayi usia 0 sampai 59 bulan. Nah, total penduduknya sekian 2092, total bayinya 2255. Hmm. Ini untuk yang kesehatan. Kemudian ini untuk yang apa namanya pendidikan. Jadi kayak pendidikan itu misalnya RA. RA Hmm. itu pertanyaannya apakah ada RA atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi apa namanya? Aku lupa, agak-agak lupa yang ini nih. Tidak ada daerah Jadi tapi yang jumlahnya 1 gitu. gitu loh, Mas. Maksudku Hmm. itu loh. Nah, ini Biasanya jumlah ngono kuwi penyandang no kebutuhan. enggak konsisten ya. Nah, ini jumlah kebutuhan khusus ada yang ini paling banyak itu 156. Hmm. Kemudian jumlah anak usia SD Hmm. yang putih atau tidak itu masih akal lah ini. Hmm. Ini untuk yang lembaga-lembaga. Iku sampai wis mari iku, Mas. Kenapa? Sampai mari maksudnya inputannya. Masih Mari itu selesai, mari bukan sembuh. Itu istilah Jawa Timur. Oh iya, wis sembuh. Apa? Sudah selesai. Enggak, ini intinya kalau yang ini itu kan lebih cenderung apa namanya? Ya jumlahnya itu loh. Iya. Jumlahnya. Kayak kemarin ya Pak De ya, Pak De Koyo. Waktu apa? Yang difabel itu Pak De Koyo. Jawa Tengah ada Ya, sampai 3.000 ya Pak De Koyo ya. ya, Pak De. iya, iya, iya. Saya masih ada rembukan nih. Saya dengerin dulu sementara. Oh ya oke. Jadi gini Mas Agim. Jadi waktu itu Ah, kita pernah menelaah tentang yang disabilitas itu loh.
Ah, Nah, yang disabilitas itu, jadi kita lihat di situ jumlah, kalau nggak salah di Purworejo atau di Banyumas itu, hmm, jumlah yang penyandang disabilitas itu 3.000-an. iya, oke, Ya kan, kayaknya apa ya? Kayak nggak masuk akal gitu loh. ya iyalah. Nah, terus ini contoh kayak RTLH ini yang dimensi sosial pemukiman. Nah, biasanya itu apakah ada jumlah jumlah rumah layak huni gitu kan? Hmm, Ini tidak ada, tapi ada total anggaran. hmm, Nah, total anggaran berarti kan logikanya kan keliru tau kan? Padahal hmm, ada loh. hmm, Kalau ada kan berarti apa namanya? Harusnya ada anggaran berarti ada jumlah jumlah rumah tuh. hmm. Iya, betul. Ini kalau tak terapkan ya TPP ngamuk nggak ya? Ora kali Ini ya? modelnya kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Inam, Sama siapa? Mas Inam, TPP Purworejo itu, dia Hmm, ahlinya IT itu. hmm. Tambah berat Dia nggak ini ya? terkait masalah apa namanya? Terkait masalah implementasi dari yang saya buat ini. Hmm, Ini kalau dibuat kayak form gitu, hmm, di template itu masih kurang efektif. Jadi menurut Mas Inam itu, ini lebih cenderung langsung disinergikan ke sistemnya itu loh Mas, ke codingnya itu. Mungkin iya, kalau sekarang itu kayaknya agak angel, ya iya toh karena maksudnya, ya toh. maksudku ini mas, kalau memang di dalam template wis oke nih ya, terus kemudian kita Hmm. langsung main ke codingan. Codingan itu berarti kan nanti ada inputan rekap itu sudah memasukkan ini gitu loh, Hmm. ya kan? Ya, Ya bisa supaya, aja. uh, tapi nggak Hmm. tambah berat kali ya, enggak lah. Iya Mas Inam, monggo Mas Inam, Eh, Sebelumnya perkenalkan. minta izin Pak Mustaqim. Oh iya, salam Terkait kenal dengan mas. J. Salam kenal juga. Nggih. Eh, saya katakan tidak efektif karena Hmm, apa? Karena biasanya penginput itu taunya dia upload. Begitu berhasil akan merasa tugas sudah selesai. hmm, Jadi kalaupun ada validasi yang menyusul, misalkan hmm, rekap Excel terus ada beberapa yang harus diperbaiki, itu eh, sulit kecuali ada hmm, pemaksaan seperti kalau TPP IDM itu ketika sudah hmm, diupload ternyata ada yang validasinya tidak valid kemudian hmm, diminta untuk memperbaiki itu hmm, bisa. Tetapi kalau IDM itu kan penginputnya kan desa, hmm, itu akan lebih efektif kalau dari awal itu dibuat kalau tidak valid itu tidak bisa terinput hmm. gitu karena akan akan terpaksa harus memberikan data yang valid karena tidak bisa upload kalau tidak valid Iya, itu Pak Mustaqim. iya. Tapi kalau menurut sampean piye Mas? Mau diterapkan begitu, palingan ya. Atau begini, ini kebutuhan eh, kebutuhan kayak gimana ya? Kebutuhan untuk validasi data kali ya, sebelum publikasi ya. Tapi nanti ada Betul validasi Pak.
Tapi dampaknya tidak mempengaruhi status, tetapi data di sistem ya masih kondisi realnya, tetapi yang untuk kebutuhan publikasi ke eksternal aja, atau begitu? Eh, Ya, kalau kita membedakan antara inputan terus kemudian kita olah sendiri terus baru kita publikasi ya bisa, tetapi akan merepotkan kita sendiri. Kenapa nggak dari awal dibuat validasi? Mas, iku mbok di lockout sih. Wes, Ya apa sampean itu? nggak apa-apa biar dia tahu. Mancing-mancing orang kemarin ngomongnya mau ngundang kita ke Jakarta itu sampai sekarang kok belum ada informasinya, Cak. Ya ya wis engko tak usulna Pak Fahri sampean yang Jakarta deh. Jadi kemarin itu ya Mas, Nah, kita itu saya dengan Mas Inam itu sering apa ya, sering diskusi terkait masalah aplikasi. nah, Terus apa yang kita obrolkan, saya sampaikan ke Pak Ivan itu. Di sana cuma bilang siap Gus, siap Gus. Terus rencana mau mengundang kita itu kan. Pertama hmm, mengundang saya, terus saya bilang kalau bisa nanti kalau yang diundang jangan hanya saya saja, tapi juga Mas Inam juga karena beliau ini apa namanya lebih paham, banyak banyak mengetahui masalah Siskude. Kalau saya lebih cenderung pada analisanya saja. Oh ya siap Gus ya. hmm, Jawabannya seperti itu Mas. Ya, jadi sampai sekarang itu saya masih menunggu. hmm, Ya, banyak kayak kemarin bulan tahun berapa ya 2022 hmm. 2022 itu saya ke Jakarta. 23 Saya ke kali, Jakarta. Hah? enggak 23 ta? 22 Mas. Hmm. Sing sampean Dua ngomong dua apa dua aku tiga ya? 23. Sampean ngomong aku neng BPI Mas, no. Oh iya itu. Oh iya 23. Oh ya pas yang jenengan pasien itu ya Mas ya. Iya. Nah, itu aku ke sana itu inisiatif sendiri itu Hmm. tanpa diundang. Nah, waktu itu ada Mas Anto itu, Mas Anto BPI itu. Tapi enggak tahu kabarnya Mas Anto sekarang gimana, nggak ada kabar sama sekali itu. Hmm. Jadi waktu itu ngomongin masalah SDGs itu. Jadi kok nggak rampung-rampung, terus aku ke sana, aku paparin permasalahan yang ada, terus sana rencana membuat tim khusus gitu. Nah, Hmm. tapi kok sampai sekarang belum ada apa ya, belum ada hasil yang ketok mata itu belum ada. Hmm. Seperti Mas itu sih Iman, Mas. Ya, eh, coba Mas, apa jenenge Mas Arif, eh, Oke. coba besok kita diskusi sama teman-teman apakah harus difinalkan di level Telepon. maksudnya aku rapatkan dengan tim ya, tim internal. Apakah ini harus kita sesuaikan di kuesioner nanti tadi yang halo, Yo, nyimak ini nyimak. nanti dampaknya itu kayak Mas Iman sampaikan gitu loh. Jadi banyak desa yang Hmm. stres. Iya. Dem- atau sebagai kunci dari teman-teman TAPM ya, Heeh. alat Ya kalau kontrolnya. kalau saya tuh lebih cenderung ke TAPM-nya itu. Tapi kan TAPM ini nanti dia Tapi kan ini karyanya idenya sampean, Mas.
Ya, terus ya berarti nanti saya ini ya penyebab kegaduhan nanti saya jadi. Enggak, maksudnya eh, ada dua opsi. Opsi pertama, saya menyesuaikan di kuesioner, ya. Hmm. Yang kedua, ini sebagai validasi data kami di level pusat. Jadi setelah selesai 100% kami akan meng-clearing data ini. Cuma masalahnya kan nanti di untuk status kan nggak berubah, sedangkan data ini berantakan di dalam ternyata. Tuh, Hmm. satu di level desa, satu untuk kepentingan data keluar kita melakukan validasi sebelum data itu keluar. Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga langsung notif gitu. Cuma yang tadi nanti level desa akan bingung ya. Saya takutkan itu teman-teman tambah stres kalau banyak note-note. Itu sih yang aku pertimbangkan itu, Mas. Oke, Mas Inam. Nah, yang sudah pengalaman itu MUN-FDD. Hmm, MUN-FDD itu ada banyak juga inputan yang tidak valid. hmm, Itu dikembalikan dalam bentuk Excel dari hmm, pusat, hmm, tetapi dengan penekanan hmm, ada pemaksaan lah nilai ke bawah harus diperbaiki, dikasih tanda biasanya tanda Excelnya ini dari tanda di row-nya dibuat merah misalkan tidak valid hmm. gitu. Terus Oh nanti gitu. pendamping memperbaiki. Kalau mau FDD kan seperti itu. Hmm.